Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh sangat luar biasa penyertaan Tuhan sampai dengan saat ini kita boleh rasakan. Dan di tengah-tengah kita tidak bisa ibadah bersama, tapi kita boleh bersyukur. Kita boleh ibadah bersama-sama dengan keluarga di rumah. Dan kita berdoa supaya segala masalah, segala kondisi yang terjadi saat ini, biarlah kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan memberkati kita, bahkan juga untuk wabah ini supaya cepat berlalu. Dan saya rindu kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh boleh bersyukur kami memasuki minggu kedua di bulan Mei. Dan kami percaya penyertaan Tuhan akan selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau begitu baik kepada kami. Dan kami percaya juga Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan yang kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, Tuhan akan memberkati kami. Berikan kami roh Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, supaya kami boleh jadi pelaku-pelaku firman, dan kami boleh jadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Wahyu kepada Yohanes pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari kita membacanya. Kepada jemaat di Efesus, tuliskan kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada pada taman Firdaus Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya akan memberikan tema renungan untuk kita bersama, kasih yang semula. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Nats Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7 ini bertujuan menyadarkan kita, menyadarkan setiap para hamba Tuhan, bahwa bagi Tuhan kasih kepadanya adalah jauh lebih penting daripada semuanya itu, ataupun daripada semua pemahaman doktrin dan pelayanan kita bagi Dia. Dengan demikian kita diharapkan kembali mengasihi Allah. Saudara-saudara yang
terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kitab Wahyu ditulis pada saat gereja mula-mula mengalami penganiayaan dan kesulitan. Begitu besarnya tekanan yang dihadapi sehingga seolah-olah gereja nyaris punah. Dan hampir setiap orang Kristen saat itu mengalami kegamangan atau tidak tahu arah arti tujuan mereka. Hal inilah yang juga dihadapkan oleh jemaat di Efesus. Mereka sangat bekerja keras dan melakukan berupaya untuk mempertahankan eksistensi gereja dalam menghadapi tekanan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, diperkirakan jemaat Efesus sudah berumur lebih dari 40 tahun ketika Kristus menyampaikan surat ini melalui Yohanes. Generasi itu saat itu tidak memiliki antusias yang sama-sama seperti pendahulu mereka pada masa penyebaran Injil mula-mula. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, teguran ini datang saat jemaat Efesus dalam keadaan yang baik dalam pandangan manusia. Ingat, teguran ini datang saat jemaat Efesus dalam keadaan baik dalam pandangan manusia, tapi tidak untuk Allah, tidak untuk Tuhan. Jemaat Efesus mempunyai kegiatan pelayanan yang tak habis-habisnya, memiliki tiang-tiang doktrin dan pengajaran yang begitu kokoh. Jemaat yang tahan menderita, tahan dicela, tahan dikucilkan demi nama Kristus. Mereka mengira bahwa semua mereka lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Namun Tuhan Yesus berkata di ayat yang keempat, saudara-saudara, "Aku mencela engkau, hai jemaat Efesus, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula." Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa kasih yang mula-mula menjadi ukuran kejatuhan jemaat Tuhan atau seorang hamba Tuhan sekalipun? Yang pertama, karena seseorang telah kehilangan kasih yang semula, tidak lagi menempatkan Allah menjadi fokus penyembahan dan pelayanan. Fokusnya sudah lain. Mungkin itu materi, mungkin itu yang lain. Tetapi fokusnya bukan lagi menyenangkan hati Tuhan, bukan lagi mengasihi Tuhan, tetapi mengasihi diri sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat Yohanes menulis surat teguran ini kepada jemaat di Efesus, jemaat Efesus hanya memiliki sisa-sisa kejayaan rohani. Memang mereka masih memiliki doktrin yang kuat, bahkan mungkin lebih solid lagi, lebih kuat lagi. Memang mereka mampu menyeleksi setiap ajaran sesat, seperti ajaran bidat Nikolaus di ayat yang ke-6. Tetapi justru di dalam keadaan demikian, mereka dicela Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, persoalannya bukan terletak pada isi kepala mereka, tetapi pada isi hati mereka yang mana kasih mereka pudar. Kasih itu sudah tidak nyata lagi dalam hidup mereka. Hal itu mengindikasikan bahwa Allah tidak lagi menjadi fokus hidup mereka. Mereka bukan hidup lagi untuk Allah, mereka bukan hidup lagi untuk Tuhan, tetapi dengan doktrin-doktrin, dengan pengajaran-pengajaran yang sehat. Tetapi bukan itu, saudara-saudara. Bukan itu fokus tujuan pelayanan kita. Alkitab katakan hukum yang terutama adalah kasih. Inilah yang menyebabkan jemaat di Efesus kehilangan kasih yang mula-mula. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberikan pujian dan sekaligus teguran pada jemaat ini. Mereka dipuji dalam 3 hal, yakni yang pertama, bahwa jemaat Efesus telah menunjukkan jerih payah dan ketekunan dalam kehidupan Kristen mereka. Mereka sabar menderita serta tidak mengenal Allah. Yang kedua, bahwa mereka tidak dapat berkompromi dengan orang-orang jahat. Yang ketiga, bahwa mereka telah menolak pengajaran-pengajaran sesat, ayat yang ke-6.
disiplin kuat dan kegigihan pelayanan mereka yang memang tidak dilupakan oleh Tuhan. Tapi sekarang pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah itu cukup? Kita sudah memang memiliki semuanya, tapi kita memiliki kasih. Kita memiliki kasih itu. Ibarat kita memiliki kehilangan tenaga. Itulah yang terjadi dalam keadaan jemaat di Efesus. Nah, yang kedua, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, karena seseorang yang telah meninggalkan kasih yang semula tidak lagi mempunyai kepekaan untuk mendengar teguran Allah. Hatinya semakin dekil dan dekil. Mulutnya menyembah Tuhan, mulutnya berbicara kepada Tuhan, tetapi hatinya serong ke kanan, serong ke kiri. Kompromi terhadap dosa, kompromi terhadap apa yang tidak disenangi oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di tengah badai pencobaan itu jemaat Efesus masih tetap bertahan dan memegang panji Kristus. Karenanya wajarlah bila kita membayangkan bahwa sampai ayat ini dituliskan, Efesus bersyukur dan berbangga menerima pujian dari Tuhan. Tetapi memasuki ayat keempat, mereka terkejut sekali. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Tuhan Yesus berkata, namun demikian aku mencela engkau. Bahkan dalam ayat kelima Tuhan Yesus mengancam mereka dengan keras, jika kamu tidak bertobat, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kaki dian adalah lambang kehadiran Tuhan. Bila kaki dian diambil sebagai pertanda bahwa Tuhan tidak lagi hadir, maka keadaan gereja tidak akan jauh berbeda dengan bangunan lainnya. Tidak mempunyai nilai apa-apa dan tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai terang di tengah kegelapan di dunia ini. Kegigihan adalah tempat bagi sumber terang, dan terang itu adalah Tuhan sendiri. Seperti tercatat dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tetapi karena mereka telah meninggalkan kasih yang semula, maka mereka tidak lagi peka untuk mendengarkan suara Allah yang menegur, yang menasihati mereka. Hati mereka telah dekil. Bahkan mungkin kehadiran Allah menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan bagi mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita kehilangan kasih mula-mula, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia akan mengambil kaki dian atau cahaya atau kehidupan dari jemaatnya. Jemaat Efesus sepertinya tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga ucapan Tuhan Yesus menjadi kenyataan. Kaki dian jemaat Efesus diambil oleh Tuhan, sehingga akibatnya kota Efesus sekarang ini hanyalah sebuah kota mati yang tidak ada penduduknya lagi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang kembali. Janganlah sampai kita kehilangan kasih yang mula-mula itu. Sebaiknya peliharalah terus kasih kita kepadanya, kepada Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang, kita didapati sedang memiliki dan mempraktekkan kasih itu. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita melihat orang, jangan pandang statusnya, jangan pandang miskin atau kaya, jangan pandang semuanya, jangan pandang apa yang dia punya.
tapi pandanglah semuanya itu berharga di mata Tuhan. Kita ini milik kepunyaan Tuhan. Maka sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, milikilah kasih yang melimpah, supaya kita diberkati Tuhan, supaya kita ditolong Tuhan. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diajarkan untuk kita kembali lagi kepada kasih yang mula-mula, kasih yang semula. Dengan demikian kita diharapkan akan mempraktikkan apa yang sudah kita terima pada pagi hari ini. Dan biarlah kasih Kristus menyertai kita semuanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh menyadarkan kami, setiap jemaat Tuhan, setiap para hamba Tuhan, bahwa bagi Tuhan kasih kepada Engkau adalah jauh lebih penting daripada pemahaman-pemahaman teologi. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati kami, sehingga pelayanan kami boleh mempraktikkan kasih itu dalam setiap pelayanan kami. Berkati kami semuanya Bapa. Berkati setiap pribadi yang melihat tayangan ini. Berkati mereka Tuhan dalam segala perekonomian, dalam segala hal, dalam segala apapun itu Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka. Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa. Sekali lagi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh jadi rema dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami boleh bersyukur. Haleluya. Amin.